Jika diupload di situ maka semua terakumulasi 15 giga. Hati-hati, kalau panjenengan punya video yang sampai 1 giga maka 15 video cukup habis kalau menggunakan Google. Jadi hati-hati berkaitan dengan materinya. Makanya kemarin di dinas disarankan materi jangan banyak video. Apapun kalau dia menggunakan video 1 jam nanti siswa itu 1 giga habis. Tapi kalau PDF beda, apalagi file yang bisa di-download PDF. Nanti siswa bisa mengulang-ulang itu. Makanya kemarin disarankan dalam satu periode mungkin ada 2 kali yang menjadi esensial itu dibuat video pembelajaran. Yang mungkin materinya sulit, yang membutuhkan penjelasan yang lebih gitu. Tapi kalau semua menggunakan video, mungkin nanti kasihan siswa kita juga. Makanya kita apalagi kita menggunakan Google nanti kesepakatannya menggunakan Google. Kalau misalnya kita menggunakan Office 365, kita nggak masalah, kita sampai 5 tera, 5.000 giga. Tapi kalau kita menggunakan Google nanti akan membuat akun baru lagi setelah itu habis. Mungkin akun baru lagi setelah itu habis. Kalau Office 365 tidak, 5 tera habis, tinggal kontak Microsoft, Pak minta unlimited, SMP 1 perlu, dikasih unlimited. Jadi bedanya itu. Nah ini seperti menjawab ya. Nanti kalau berupa video, anak-anak langsung bisa buka video ini kan apa ya, materi kita. Nah mau kita buat langsung video kita share, mau kita upload ke YouTube dulu bisa, mau kita insert ke Google Form bisa, mau kita insert ke Google Sheet bisa, mau kita insert ke Sway bisa. Kalau di Office 365 itu tergantung cara penyampaiannya. Tapi materinya ini nanti akan berupa video, tidak lagi PowerPoint. Kalau PowerPoint kita sampaikan PowerPoint-nya, maka anak harus download PowerPoint juga, aplikasi yang bisa membuka PowerPoint. Kalau hanya buka PowerPoint di convert ke PDF. Kenapa? Kalau PDF itu tidak buka aplikasi bisa buka. Selama dia ada browser misalnya pakai Chrome, maka PDF itu bisa dibuka lewat Chrome, tidak buka aplikasi. Kalau PowerPoint belum tentu langsung bisa dibuka kecuali HP-HP baru ya. HP-HP baru sudah include aplikasi presentasi nggak masalah. Tapi kalau HP-HP lama kayak HP saya ini nggak bisa. HP anak saya ini nggak bisa. Jadi itu. Nah setelah tadi pause nih, pause, Ctrl F10. Kalau mau ini tadi saya pause, saya menjelaskan ini tadi tidak terekam. Ketika kemudian ini saya jalankan lagi, tinggal Ctrl F10 lagi. Nah di bawah ini kan ada tulisan resume, diklik resume nanti bisa rekam lagi, atau Ctrl F10 bisa. Tinggal diklik resume. Oke. Oke. Klik selesainya di situ Bapak Ibu. Ini kalau jalan seperti ini Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah ada kotak hitam sebelah kanan. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lewat situ, itu diklik, kemudian klik save. Jadi Bapak Ibu, Fastone itu kenapa kami menyarankan menggunakan Fastone itu cukup ringan. Ini tadi berapa ini? 3 menit itu hanya 5 mega, 5,8 mega selama 3 menit. Save. Oke, kemudian tinggal disimpan. Silakan disimpan dengan nama yang mudah diingat sendiri, misalnya materi apa gitu, silakan disimpan dikasih nama. Latihan 2. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita di era digital seperti ini, saya menyarankan Bapak Ibu yang sudah punya HP, ada di laptop itu, saya menyarankan untuk mengatasi file-file yang hilang, Bapak Ibu langsung disimpan di drive panjenengan. Bisa di Google Drive, bisa di OneDrive, bisa. Jadi di laptop panjenengan itu nanti saya menyarankan Bapak Ibu cantikan dulu. Langsung lebaran gitu. Nah, Bapak Ibu, tolong mohon
perhatikan di sini. Ini untuk mohon perhatian sebentar. Ini untuk mengoptimalkan kemampuan laptop panjenengan. Di sini ada, kalau panjenengan lihat di sebelah kiri laptop saya ini ada banyak sekali, ada OneDrive inovatif, OneDrive Jateng Pintar, ada dua, OneDrive personal. Personal ini yang hanya 15 GB. Yang saya registrasinya dengan Google itu yang personal. Tapi kalau Bapak Ibu minimal Bapak Ibu itu sudah punya 3 akun Office 365 sebenarnya. Jadi dulu pernah yang ikut guru inovatif, yang kedua yang akun sekolah kita, yang ketiga Jateng Pintar. Kalau Bapak Ibu cek di WA Auto itu akun panjenengan ada, tinggal aktifasi. Nah ini panjenengan aktifkan di sini. Jadi ketika kita menyimpan file di sini, walaupun kondisinya offline, nanti ketika laptop baru, pastikan merekamnya itu suaranya jernih. Kalau laptop saya ini, karena sudah ada, coba pinjam. Jadi pastikan laptop panjenengan jernih suaranya, karena tidak semua laptop yang menggunakan headset itu jadi jernih. Kalau saya ini sekian waktu, ini 30 hari kalau yang Vesper ini 30 hari, atau yang lain ada tulisannya watermark apa itu ya, watermark gitu. Kalau yang versi trial biasanya gitu. Itu Bapak Ibu materi saya pikir itu dan materi yang kedua nanti Pak Sri Sunana ya, untuk berkaitan dengan Google Form. Tapi saya akan memperkenalkan sedikit. Ini sebenarnya nanti materi di Google Classroom. Bapak Ibu, saya hanya akan memperkenalkan saja berkaitan dengan media yang bisa panjenengan gunakan untuk menyampaikan materi panjenengan. Ada beberapa. Yang pertama adalah Bapak Ibu menggunakan akun Google panjenengan. Akun Google itu ada yang namanya aplikasi Google Site. Google apa? Google apa kan? Google Site. Google Site. Google Site. Google Site. Google Site. Oke. Nah, saya mungkin nanti Pak Sri Sunana bisa mengkombin ini, karena ini bisa kita gunakan. Bapak Ibu hanya membuat satu link, itu bisa digunakan selama 1 semester. Materi 1, materi 2, materi 3, kemudian anak hanya buka itu, kemudian latihan 1, latihan 2, latihan 3. Anak sudah membuka setiap, pokoknya materi bahasa Inggris kelas 7A itu ya linknya itu. Terus dia akan membuka itu. Dan itu kita online. Kalau materi 1 mau kita del. Jadi anak tidak akan pindah-pindah link kalau mau menggunakan Google Site. Bapak Ibu bisa mengarahkan template-nya yang ada Google Site itu, nanti bisa di-explore sendiri. Atau kalau kita menggunakan Microsoft Office 365, kita bisa, ini saya memberikan contoh punya Bu Erwin. Bu Erwin ini menggunakan Microsoft Office 365 dengan Sway. Jadi ini bisa materi 1, materi 2, materi 3, kemudian latihannya sudah ada di sini. Ini bisa latihannya, ini bisa form, bisa Google Form, bisa apapun. Namanya di embed nanti. Nah di sini Bapak Ibu. Bahkan panjenengan bisa sama seperti Google Site. Ini bisa ulangan 1, sebelahnya sini ulangan 2, sebelahnya ulangan 3. Yang ulangan 2 dan ulangan 3 kita kunci dulu. Bisa. Jadi selama 3 bulan misalnya kita hanya menggunakan satu link. Linknya ini anak-anak sekarang dibuka dan itu online. Anak buka itu nggak bingung cari linknya yang mana, latihannya yang mana, tinggal kita kasih di situ. Semua tampil di situ tanpa membuka aplikasi yang lain. Kalau punyanya Office kita bisa menggunakan Sway, kalau punyanya Google kita bisa menggunakan Google Site. Sama. Cara penggunaannya sama. Nanti bisa panjenengan browsing. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Karena nanti pelatihan kita media pembelajaran, kemudian Google Form. Yang kita buat tadi, video tadi, langsung saya insertkan di sini di Google Site atau di Sway. Jadi tidak ngasih link sendiri, ini video pembelajaran. Besok ini link apa lagi, enggak, link kita hanya satu, kita bisa setting, kita bisa buat 1 semester. Pelajaran IPA kelas 7A
atau IPA kelas 7 Bu Hartati misalnya. Linknya hanya itu saja. Semua kelas 7 buka link itu, tinggal kita mainnya di situ. Oh ini latihan 1 saya munculkan dulu. Latihan 2 sudah buat sebenarnya latihan 2. Tapi dikunci dulu. Entah itu mau pakai Google Form, entah itu mau pakai formnya Office, entah itu mau pakai apa, dikunci dulu semua. Kita sudah buat semua dan tidak mikir lagi, mikirnya nanti di ulangan 2 tinggal dibuka kuncinya. Anak lihat link itu lagi. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Sri Sunarno berkaitan formnya. Saya hanya memberikan perkenalan manfaat masing-masing karena kita ini apa ya, mendadak kemarin pandemi ini, jadi apa ya, mungkin Kabupaten Sidoarjo, SMP 1 Sidoarjo saja itu semester kemarin hanya 40% partisipasi siswa aktif. Oh. 40% dia menggunakan kelas ini. Apalagi kita ya, makanya kita hanya form saja. Nah, Bapak Ibu, ke depan ini saya hanya mengusulkan kepada Pak Juli, Pak Sri Sunarno, kalau kita bisa menggunakan Office 365, maka semua akan enak sekali. Jadi hanya menggunakan satu, kita bisa create, kita sudah mandiri, bisa create, bisa membuat akun siswa kita, bahkan ribuan kita bisa membuat. Kita sudah punya akses itu. Jadi ke depan di Kabupaten Sidoarjo sedang negosiasi dengan dinas. Pak Darmo sudah ACC sebenarnya, tapi saya belum berani maju karena begitu maju nanti dipasrai malah pusing. Jadi sebenarnya mau mencontoh Wonogiri. Jadi nanti seluruh kabupaten itu siswa dari hulunya diberikan akses sama semua satu kabupaten. Tapi nanti ke depan. Nah ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Di sekolah kita sudah bisa ada calon-calon trainer Office 365, ada Pak Sri Sunarno, kemudian ada Bu Erwin, ada Bu Ida, kemudian ada Bu Asti Nindi. Itu yang saat ini sedang ikut training, dan Bu Nindi lulus ya Bu ya? Lulus ya? Lulus. Kalau Bu Erwin kalau Bu Erwin lulus. Belum, lulus dari saya kami nanti. Oke, saya pikir itu saja. Waktu yang selanjutnya untuk materi yang kedua, Google Form Pak ya. Oke, silakan waktu dan tempat silakan untuk Pak Sri Sunarno. Terima kasih. Jadi dulu Bapak dengan PowerPoint yang mau dibuat videonya dibuka dulu, terus dijalankan. Itu saja. Itu sudah jadi rekaman, sudah tersimpan secara otomatis. Bagaimana menyimpannya tinggal pakai. Jadi kayak nanti Bapak Ibu ketika pembelajaran daring itu harapannya ada bahan tayangnya berupa videonya, bukan berupa PowerPoint. Kalau presentasi mungkin kan kita pakai PowerPoint. Nanti pembelajaran bahan tayangnya pakai video. Dan nanti videonya mau kita gunakan, kita insertkan di Google Form. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk 3 materi berikutnya kita online. Jadi silahkan mulai dikonekkan antara kan di sini. Ini contoh soal. Kalau di matematika kan seperti ini perlu sekali. IPA juga sangat penting ya. Oke sudah ya. Ini sampai bagian yang contoh soal. Ya. Ini tidak harus diisi karena bukan pertanyaan ya. Oke Bapak Bu, sampai di sini. Nah, terus bagian terakhir adalah sebenarnya terkait kegunaan form atau formulir adalah untuk penilaian. Ya. Maka yang di sini bagian terakhir kita beri nama bagian apa? Asesmen atau penilaian, gitu ya. Penilaian. Oke. Terus diberi perintah kerjakan soal-soal berikut dengan benar, misalkan gitu ya, atau tanpa perintah nggak apa-apa. Bagian terakhir penilaian, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan apanya? Soalnya. Atau bisa mengambil form yang sudah ada, gitu. Kalau mengambil dari form yang sudah ada,
Bapak Ibu sudah punya form yang digunakan, tinggal ambil dari sana. Misal saya ngambil yang sudah ada ya. Nah, yang sudah ada misalkan supaya kita tambahkan dulu, terus ambil yang dari yang sudah ada. Nanti muncul form kita yang sudah ada. Nah, dicari. Misalkan tadi saya cari yang matematika ya misalkan. PAT matematika. Sekarang ini ya, yang ini ya. Ini. Matematika. Diklik terus dipilih. Muncul di sini soal kita, ya. Yang mau digunakan yang dicetak. Ini kalau ngambil dari form yang sudah kita punya ya. Kalau belum, Bapak Ibu ketik biasa, seperti biasa. Kalau nanti yang mapel tidak banyak simbolnya, tidak banyak gambarnya, bisa langsung ada proses yang lewat Windows itu ya. Nah, kalau sudah punya ini tinggal misalkan ya, saya menggunakan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Oke lah, saya ngambil 5 soal misalkan ya ini ya. Terus di import. Kita lihat di sini sudah ada kan? Nah, ini sudah ada. Ini tanda panahnya ya. Ya, coba kita lihat yang ada gambarnya Pak ya. Yang coba kita lihat saja. Saya pilih yang ada gambarnya. Tadi yang PAT lah ya, PAT matematika. Ini ya. Iya. Coba dilihat. Yang ada gambarnya soal nomor berapa kita lihat. Nanti kita ambil ya. Ini baru mudah. Enggak ada ini ya. Oh nomor 5 ini ya. Nomor 5. Oh. PAT 2019 2020 mapel matematika. Laptop bundar yang mana? Kita mau ngimper lagi pensil. Kita mau ngimper lagi nih. Belajar jarak jauh tuh. Belajar. Saya kena. Contoh nih dia apa? Contohnya. Baru pintar saya itu. Dari sepakat dulu. Kita Dari sepakat. Nanti makanya sepakat aja. Ini terus saya tambah. Nah, saya mau import tadi, soalnya itu dari form yang berbeda ya. Tadi formnya yang mau kita ambil PAT 2000 mana tadi? Ini kan? Ini. Ada atas. Belum berapa itu? Nomor ponsel penuh. Kita mengatur anaknya bisa melihat nilainya ketika sudah kirim langsung bisa lihat nilainya. Bisa pula tidak kita nambahkan nilainya. Pengaturannya di sini. Nah, kalau ini bisa lihat nilai anaknya. Kalau yang janganlah nanti kita berikan cara manual. Tidak bisa. Nah, iya oke. Sudah? Oke ya. Terus simpan. Berarti siap untuk kita apa itu dulu ya. Simpan. Terus ini nanti kan mau kita bagikan ke anak-anak ya. Yang dibagikan kan linknya.
Oh ya, tadi misalkan belum dikunci, diberi kunci ya. Kalau belum diberi kunci, untuk memberi kunci gimana? Tadi harus diatur dulu dari pengaturan tadi ya. Dari sini tadi harus diatur dulu. Kalau belum nggak bisa. Terus yang bisa tadi ya, terus langsung diaktif. Ini kan dari paket harus dulu ya, dari paket ya. Ini diklik, terus ini kan tadi ngambil impor, berarti sudah kuncinya sudah ikut terimpor, poinnya sudah ikut terimpor. Kalau mau diganti, diklik di sini ini diganti, ya. Ini diganti, misalkan taruh 5 supaya nilai 100 tak ganti 20 misalkan ya. Terus kuncinya sudah ada, kuncinya ternyata salah, tak ganti A misalkan ya. Terus ini diklik saja. Gitu ya. Kalau tetap C, malah yang A. Terus BCC. Saya berikutnya. BCC. Ya. Oke. Kalau sudah, untuk membagikan ke siswa nanti cukup linknya. Caranya mendapatkan link Bapak Ibu dari form kita. Diklik yang 3 titik ini ya. Klik, kemudian dapatkan link. Dapatkan link. Ini dapatkan link. Dapatkan link atau bagi, karena ada bagi ya. Nah ini dapatkan link ini ya. Coba dilihat di pengaturan. Nah ini ubah lagi. Biasanya begini Bapak, untuk pengaturan ini biasanya seringkalinya ada berubah. Ini kalau ketika mau desain itu dilihat dulu. Biasanya begitu. Oke, kalau sudah nanti pokoknya yang kita share adalah linknya. Dapatkan link yang sudah terisi. Nah, ini bulan. Ini agak biasanya nggak begitu. Ya. Coba saya pakai yang ini aja. Sama tidak? Ini kemarin sudah. Iya, kalau tadi kan nggak nampak. Ini preview tadi ya, boleh. Betul. Yang kita pakai dari preview, ternyata nggak mau. Ya, untuk mendapatkan linknya, ini nanti di atur dulu tadi sudah. Dari sini bisa kita dapatkan linknya ini ya. Bisa diperpendek, nanti coba diperpendek seperti apa? Oh ini ya. Terus disalin. Nah, link ini yang nanti kita bagikan ke anak lewat WA. Bapak Ibu sudah biasa nempelkan ya di laptop ya. Baca komputer ya. Gitu, sudah. Nah ya. Bapak Ibu begitu ya. Oh. Berarti ini kita kirim dulu ya. Nah, ini saya harus buka WA dulu. Ini waktunya, maksudnya waktunya gimana? Atau biar selesai dulu sampai ini ya? Nggak apa-apa ya, nanti WhatsApp auto ya. Ini biar selesai ya. Cuma ini koneksinya. Baru jam 11. Baru jam 11.
Berarti nanti setelah ini materi WhatsApp. Aku ngene-ngene juli ra ngrek. Nanti Pak Adib berarti baru sampai selesai ya. Oke. Sudah? Bapak Ibu, siklik ke sasai mawon. Yang penting isi identitas. Saya lihat ini ya, respon yang sudah masuk. Oke. Nek. Bu Sitria mana tadi? Nggih ngene Bu. Nah ini sudah ada respon satu. Nanti dilihat responnya. Sembarang ya. Sudah ada satu tanggal Pak. Buka Pak. Dari siapa nanti bisa dilihat ya? Nggih. Dari Zoom. Nah, Jadi kalau mau melihat selain di kedua. terus lagi Pak. Masuk belum? Nggih. Nah ini sudah dua tanggapan. Terus, klik. Sudah. Ya. Siapa yang sudah masuk? Ringkasan saja. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini nilainya berapa, rata-ratanya, mediannya berapa, rentang nilainya berapa bisa dilihat ya. Nanti kalau ingin sudah masuk semuanya, satu persatu masuk semuanya, Bapak Ibu bisa klik ini aja. Nomor apa namanya? Membacanya Bapak nomor. Spreadsheet atau Dengan anu simpen jadi itu bukan langsung terus. itu ya. Mana jawab? Ya langsung otomatis. Ini kan tulisan perintah save menu save. Jadi betul terus nanti nih. Gua nganti lali berarti. Tapi langsung. Nah, sudah ada apa tanggapan ini? Ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ya, ini ya. Klik saja nanti tambahannya muncul. Apa ini ya? Membahas. Nah, ada karena ini pertama kali ada perintah ini. Ya. Kita buat yang baru. Buat ini ya berarti ya. Nah, baru membuka ini ya. Nah, kita udah lihat ini siapa yang kirim kelihatan. Oh, pertama kali yang kirim Pak Mati. Yang kedua Yunin C. Yang ketiga Ruru. Masina. Sunane, udah kelihatan ya. Skornya berapa kan kelihatan. Di sini nih. Ya, lihat. Skornya ini. Tirunan loh, Ini tirunan. artinya apa? Tadi kan belum kita ganti semua tadi ya, poinnya tadi lihat. Tadi kan soalnya 5, harusnya poinnya diganti nomor berapa? 20, 20, 20 gitu kan. Artinya kalau seperti ini, Bu Masina mendapat 70 dari skor seharusnya maksimal berapa? 102. Terus dan seterusnya. Nanti ini bisa di copy, kemudian kita SMP 1 perlu tapi Bu. ya. Ini di copy dulu aja. Nanti yang diambil di Excel nanti yang diurutkan. Misalkan ini ya. Nah ini kita buka di sini. Nah ini kita salin. Saya buka saja. Karena jaring tersimpan ya, jaringan kita mereka nggak tersimpan langsung. Ya. Enak bukan? Saya misalkan ini kelasnya yang sama, misalkan kelasnya sama ya. Misalkan kalau ingin urutkan kelasnya dulu nanti ya saya copy dulu. Saya bawa ke sini dulu. Ya nanti kita bisa urutkan kelasnya dulu ya. Di banking Saya tambah. Panas. Biasanya kamera online kalau di sini aja. Kan biasanya kita kerjaan sama online sama offline kalau ini. Kita blok dari sini ke 8868. kalau kita mau urutkan kelas 88 ya. 88. Ini kelas dulu, kita urutkan kelas dulu. Terus di start aja nggak apa-apa. Ini udah. SMPN 1 Terus nanti huruf kecil kalau semua. misalkan di kelas A huruf kita kecil. urutkan absennya, SMPN 1 kita cek dulu kelas A. Nah, itu lagi biar ada. kecil ya. Urutannya kan dari sini. Ini kelasnya kan sekarang nggak dipakai kan? Nah, ambil saja. Urutannya dari sini. Mulainya dari nggak bisa. Itu kan online. Nah, ini kita urutkan sesuai nama. Jadi nggak urut nama. Bisa. Ada gitu? Oke.
Nah, betul. Masih ada pertanyaan? SMPN 1. Ya, berapa jadi mas? Terus lanjut. Ini pun bener. Ini Bapak Ibu, demikian untuk materi kita yang pertama. kiri. Yang kedua, Kiri berapa? ada pertanyaan? Oh, nggak salah ya konfirmasi. Monggo nanti ini sebagai pertimbangan kita Ya, kita nanti mau menggunakan yang mana. Tidak. Tapi kalau saya begini, Tidak ya, tidak. secara pribadi loh ya, saya mungkin menggunakan Konfirmasi. Google Classroom Konfirmasi. yang sering Konfirmasi, pakai itu. konfirmasi itu. Bisa kumpulan nanti suatu ketika saya gunakan ini tak kirim linknya saja anak-anak. Berarti pas waktu Bisa pula nanti menggunakan WhatsApp. sebelum lo nyimpan ini. Apa ya? Nah, iya. Gitu. Jadi satu ketika kita pakai ini, satu ketika pakai Google Classroom terus bisa kita dengan WhatsApp. Jadi fleksibel. Anak biar tidak jenuh mungkin ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Bu ini Nama, harus tadi. any question? Kita Bu Asti mau tanya. Bolanya seperti sangat mudah dalam pengoperasiannya. Ini lebih mudah. Ya ini berdilatih toh, berdilatih bareng Apa dijamu oleh siswa atau mahasiswa berada di pelosok sekalipun. Biasanya di pelosok kan ya sinyalnya banyak. Seperti kemarin pas pengumuman itu juga Tapi saya tidak support Google Classroom. mengakses. Berapa nih bilang? Berjalan secara Bilangkan otomatis. aplikasi yang tidak. Lima kuota internet. Bilangkan aplikasi yang tidak penting yang lah. tidak penting. Hapus aplikasi yang tidak penting. Oke Bapak Ibu yang dibutuhkan Bila aplikasi yang nanti tidak ketika penting. menggunakan bahasa auto adalah satu, Bapak Ibu menyediakan konten pembelajaran jarak jauhnya. Apa yang dibutuhkan seperti tadi? Satu, videonya. Videonya dilembangkan dari WhatsApp kan Pak. Nanti kita belajar bersama-sama. Ya nanti kalau TikTok itu bagiannya Bu Nidi. Tidak. Ya, saya tarik. Yang kedua yang disiapkan adalah rangkuman materinya. Yang seperti tadi sudah kita siapkan dalam bentuk PDF. Yang berikutnya soal tesnya sudah kita siapkan. Nanti langsung dibuat di Google Sheet-nya. Oke. Dan Bapak Ibu mungkin agak berbeda dengan yang di tutorial yang sudah di-share kemarin. Kemudian yang dibutuhkan lagi Watch Auto Respond untuk nanti mensinkronkan antara data dari Google Sheet dengan WhatsApp guru. Bapak Ibu kemarin tadi malam saya sudah ya menyarankan ya ke Bapak Ibu untuk download Watch Auto. Yang belum download tunjuk jari Bapak Ibu. Kena. Kelihatannya nggak begitu besar. Kita pilih yang rendah saja, nggak usah yang terlalu. Ini salah. Buka. Oke. Hah? Kalau HP saya alhamdulillah masih bisa. Aku kan kok menyimpan video CD kangenan. Nah nanti yang dibutuhkan ini ya Watch Auto. Ini bisa di-download di HP Bapak Ibu lewat Play Store ya, kemudian diinstal. Itu kan nama. Ini ya, ini tampilannya. Cuma nomor telepon apa? Cara membaca ujian online menggunakan WhatsApp. Pertama, Bapak Ibu, terjadi kita login ke Google Sheet. Bisa pula Google Drive. Oh, jenengan download ya. Download Dan menggunakan email Bapak Ibu. Ini ku Facebook. Ya, seperti tadi. Facebook. Betul WA. Atau kita praktekkan ya. Betul ku Facebook betul WA. Kemudian inilah gambarnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa Boleh. masuk di Ini enggak ada Google bro dari apa? dengan akun Bapak Ibu. Kalau sudah, Ini kan dua. nanti diklik yang di Berarti. titik 9 ini ya. Cari Google Drive atau Auto deh. Mau tuh sudah auto nih. Ini sana sih. bisa lewat Drive, bisa lewat. Itu Tapi Facebook nih. sebenarnya yang dipakai adalah spreadsheet. Cuma di sini kan ada yang Drive. Dari auto. Dereng gini tadi.
Jaringan tuh ya. Jadi menyiapkan Nanti bisa kalian tuh, Bang. Google Sheet, Mau kemudian coba isinya. Tadi pembelajaran jarak jauh ada 3 bagian. Bisa rumi sih. Bagian yang pertama adalah materi video. Nanti Nah, kita siapkan itu. lagi. Anji. Bagian yang jadi seperti di form tadi deh ya. Bagian yang kedua adalah rangkuman materinya atau bahan bacanya. Dong, berarti dong. Yang ketiga adalah tesnya. Kita baca. Nah, nanti kita tampilannya seperti ini Bapak. Jadi ini kita Antara buat di mana? Robert gunanya apa? Di spreadsheet tadi. Ya, gitu. Ini orang ngerti gunanya nih ngerti. Tiga kan. Terus nanti yang dibutuhkan tadi apa? Jenis otomatis. Box auto ini ya. Ah, tapi Yang sudah download box auto tunjukin baca berapa bilang orang? Oke, betul. Betul. Nah, ini kan Arbor nih. Ulangi 7 jari. Oh, sudah lumayan banyak ya. Yang buru-buru kok orang ini. Hah? Aku rasa Sama ramuan. ada ini. Ah, kan ramuan. Saya kemarin Yang ke ramuan. mana? Kemarin itu tanya ya di Dokter Awas itu ya. Tanya Oppo yang apa tuh ya? A20 apa ya? Yang RAM-nya 8 GB terus penyimpanannya berapa? 128 atau berapa? Itu 3 juta berapa? Apa itu? Nah, berarti HP-nya apa? Oppo. Kurlake papat. Niku RAM kita udah ganti kudu. Ini kan ganti pusingnya gil mau. Dan biru. Ini kalau unsur. Jadi kan ganti diluncur kayak. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah nanti sinkronisasinya lewat WhatsApp auto ini ya. Nanti kita praktekkan seperti ini. Praktek. Nah, selesai. Oke Bapak Ibu, itu teorinya ya. Teorinya gue sih jaringan udah. Sekarang kita praktek ya. Gue praktek. Siap. Ini tak tutup dulu ya yang ini ya. Tak tutup. Ini tadi sudah tak tutup. Oh, tadi praktek. Kalau mau mulai penuh kan. Otomatis kan ketika mau program. Murid itu dengan pakai laptop nemuin garam. Buat murid. Oke Bapak Ibu, pakai laptop saja ya supaya gampang ya. Misalkan gini, pesan yang nanti kita minta dari nanti gini loh, anak itu kita beritahu dulu, anak-anak untuk pembelajaran lewat auto. Langkah pertama, silakan kirim pesan ke saya. Apa yang mau dikirimkan misalkan pembelajaran jarak jauh PJJ gitu ya. Jadi Kita sudah nyiapkan diisi responnya. kurung diisi apa? Respon yang mau kita Soalnya sampaikan ke ya? anak. Ketika anak nanti ngirim pesan PJJ. Nah, saya sudah nyiapkan ini. Yang ini kemarin kita gunakan di pelatihan pelatihan kurikulum ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan ini. Karena saya sudah ada, kita copy saja ya. Kita copy. Bapak Ibu bisa menulis sendiri. Ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kita copy di sini. Kita tempel, ya. Bapak Ibu, supaya ini bisa rata, tidak tembus ini ya. Ini bisa diformat, ada sini formatnya. Pengemasan teks, ada pilihan meluap, ada kemas, gitu ya. Kalau diklik meluap berarti sini meluap sampai jauh. Kalau ingin tetap ya di selebar ini di format terus pilih pengemasan teks, pilih kemas. Nah, begini. Ini nanti bisa di enter. Nanti kalau di enter nggak pindah ke sel berikutnya, tapi dengan format. Oke sudah. Silakan Bapak Ibu buat ini coba. Pengemasan teks. Oke. Perbesar tampilannya. Ini kita udah ada
Nggih. Ada adiknya nih nggak ngarep kompor ya. Oke, nah Bapak Ibu. 15. Ini ya. Misalkan Bapak Ibu bisa modifikasi. Selamat datang di layanan pembelajaran jarak jauh atau PJJ SMP Negeri 1 Meru mata pelajaran sesuai mapel masing-masing. Kelas berapa? Sesuai kelas Bapak Ibu. Ya. Mapel IPA. Terus beri keterangan ada 3 tahapan dalam pembelajaran jarak jauh ini, yaitu 1. Menyimak materi yang berupa video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu siapkan video pembelajaran. Membaca rangkuman materi. Yang ketiga nanti menyelesaikan soal latihan. Cuma nanti soalnya langsung kita buat di sini. Atau monggo nanti bisa dengan kalimat yang lain. Cuma Bapak Ibu harus yang kuncinya berikutnya adalah ini. Untuk nanti langkah ke berikutnya. Di sini kan ada tiga bagian tadi ya. Yang pertama video, yang kedua rangkuman, yang ketiga soalnya. Berarti kita menyediakan ini pesan untuk video. Bapak Ibu yang selanjutnya di bawahnya untuk yang berikutnya kan kita siapkan video. Untuk dapat melihat videonya, anak nanti harus kirim pesan kata video, ya. Jadi Bapak Ibu ketik misalkan setelah ini video, ya. Nah, copy saja, pindah sini. Ketik, tadi keliru. Setiap nomor ini. Nah, video, ya. Sudah. Terus ini pesan dari anak, nanti anak ketik video kita, ya. Nah, jawaban kita apa? Mestinya harus menyediakan videonya. Nah, videonya ini tulisannya bahasa Jawa. Kan tadi pelajarannya bahasa Jawa. Rungokno video pembelajaran kanthi uning. Nah, ini perintahnya ya. Terus kita ambil videonya, linknya tadi. Bukan. Videonya bisa kita ambil di YouTube, tapi diambil linknya. Ya, yang ini. Nah, misalkan kita mau buka YouTube ya. Coba belum. Aduh. Nah, cari Webinar kalau ini webinar. misalkan saya cari video apa ya? Yang terkait pembelajaran video apa bahasa Jawa ya? Video pun. Kayak baterai ini yang tak malah lagi. Bapak Ibu bisa ambil dari foto-foto pas mana ya? Nah, Bapak Ibu misalkan